Shalom, salam jumpa kembali umat Allah yang terkasih dalam katekese Ekaristi atau Misa Kudus yang keempat. Kita akan melanjutkan pada bagian cara membawakan aneka teks. Artikel 38 berkata demikian. Semua teks hendaknya dibawakan dengan suara lantang dan ucapan yang jelas. Itu tadi juga sudah kita bahas dalam katekesi yang ketiga. Ketentuan ini berlaku baik bagi imam dan diakon maupun bagi lektor dan seluruh umat. Jadi kewajiban ini dengan suara yang lantang dan jelas itu bukan hanya pada selebran atau imam yang lain yang hadir, juga bukan hanya diakon, tetapi juga lektor dan umat juga harus juga memang menjawab atau menyerukan dengan suara lantang. Sekali lagi supaya diingat mengapa harus dengan demikian baik dilakukan, karena kita itu menjadi tanda kehadiran Allah, tanda kehadiran Kristus dalam gereja yang merayakannya. Jadi tugas ini sangat mulia, sangat luhur, maka kita harus sungguh mempersiapkannya dan melakukannya dengan baik. Namun masing-masing teks, entah itu bacaan, doa, kata-kata pengantar, aklamasi, atau nyanyian, harus dibawakan sesuai dengan maksud dan tujuannya. Juga harus sesuai dengan bentuk perayaan dan kemeriahannya. Jadi jangan sampai nanti contohnya kita merayakan bulan kitab suci nasional, tapi nyanyiannya sama sekali tidak ada tentang sabda gitu ya. Jadi kalau bisa dianjurkan pilihlah teks-teks nyanyian, lagu-lagu dari yang berbicara tentang sabda Allah, tentang firman ya. Itu contohnya supaya kita mengerti. Kalau dia perayaan pernikahan, diambillah nyanyian pernikahan. Kalau sulit dilatihlah, karena ini memang suatu perayaan misteri yang sungguh agung. Sekali lagi harus sungguh dipersiapkan. Di samping itu harus pula diperhatikan sifat bahasa dan ciri khas bangsa yang bersangkutan. Nah ini ya, kalau kita barangkali diperhatikan umat itu dari etnik mana, dari suku mana, bagaimana tata bahasanya, bagaimana cara komunikasinya, sehingga nanti bahasa-bahasa yang digunakan, diksi pemilihan katanya sungguh-sungguh menyentuh umat yang mendengarkan. Itu perlu dalam hal pastoral liturgi, supaya tertentu dalam doa, dalam khotbah, hal-hal lain yang sungguh-sungguh untuk menyampaikan misteri perayaan bisalah dipelajari bahasa dan ciri khas yang bersangkutan. Oleh karena itu, seturut rubrik dan kaidah-kaidah berikut, istilah diucapkan atau dibawakan dapat diartikan juga sebagai dilagukan atau didaras, asal asas-asas yang diuraikan di atas dipatuhi. Ini maksudnya. Jadi umpamanya dalam setelah prefasi itu bersama parangan Kara Kudus, maka kami bersama-sama berseru. Ya bisa jadi berseru ini bukan hanya berseru dalam arti dibacakan, dilafalkan. Tapi berseru ini juga mengartikan supaya menyanyikan lagu kudus. Ya, seperti itu dia. Nah, jadi hal-hal seperti ini perlu diperhatikan. Jangan nanti karena dalam terjemahan Tata Perikers yang baru, maka kami bersama-sama berseru, bukan menyanyikan. Meskipun kadang akhirnya pastor mengerti bernyanyi, karena apa? Kadang dibilang berseru umatnya bingung antara mau nyanyi atau dilafalkan aja. Nah, sebenarnya kalau dibilang berseru, otomatis itu sudah menyatakan bernyanyi, terutama dalam bagian kudus. Itu saya kira yang bisa kita maknai tentang pemilihan kata tadi. Lalu yang bagian kedua, makna nyanyian. Ini perayaan kita ini penuh dengan nyanyian, mulai dari awal sampai pada penutup selalu ada nyanyian-nyanyian yang mengiringi perayaan. Artikel 39. Rasul Paulus menganjurkan kepada himpunan umat yang menantikan kedatangan Tuhan supaya mereka melakukan mazmur, madah, dan lagu-lagu rohani. Nanti silahkan dibaca dalam surat Rasul Paulus kepada umat di Kolose
bab 3 ayat 16. Jadi sejak Rasul Paulus pun umat yang merayakan perayaan ibadat atau liturgi Ekaristi juga perlu melakukan mazmur, madah, dan lagu-lagu rohani. Jadi madah ini barangkali juga tidak familiar dengan beberapa umat atau daerah. Madah itu sama artinya seperti nyanyian atau pujian, mazmur. Jadi kalau dikatakan madah, terutama kalau Anda yang dekat dengan biara atau pernah berkunjung ke biara, dalam liturgi ibadat harian, lagu pembukaannya disebut dengan madah. Jadi madah itu sebenarnya setara dengan nyanyian pembuka. Dengan tepat Santo Agustinus berkata, orang yang penuh cinta suka bernyanyi. Jadi orang yang penuh cinta suka bernyanyi. Jadi mungkin kita juga bisa mengalami kalau kita dipenuhi rasa cinta, kebahagiaan, mungkin lebih mudah kita untuk bernyanyi, bersenandung tentang kasih, tentang pengalaman yang baik, tentang harapan yang baik. Ada juga peribahasa kuno yang mengatakan, yang bernyanyi dengan baik berdoa 2 kali. Jadi bisa kita lihat ya, mengapa perayaan kita sangat dekat, dimeriahkan, disemarakkan dengan nyanyian. Dan nyanyiannya tentu dari renungan-renungan berbicara tentang Tuhan sendiri, pusatnya Tuhan, bukan pribadi kita, bukan sekedar hanya pakai emosi kesenangan kita, bukan. Tapi nyanyian itu kalau bisa memang biblis, artinya dari kata-kata kita suci. Kalaupun tidak, minimal itu muatannya banyak tentang Tuhan, bukan tentang diri kita. Nah, itulah bahasa liturgi, bahasa nyanyian yang baik. Karena liturgi ini pusatnya bukan kita, Tuhan sendiri. Apalagi kita kalau Katolik, yang kita rayakan adalah Tuhan sendiri. Bahkan Ekaristi, Kristus sendiri yang menjadi altar, imam, dan kurban. Jadi nyanyian kita pun harus berbicara tentang Allah, bukan pertama-tama atau pusatnya hanya diri kita ya. Nanti kita menjadi terlalu narsis, menjadi terlalu egois, hanya berbicara tentang diri kita. Nah, itu supaya dimengerti. Lalu dikatakan artikel 40, karena alasan itu dan dengan mempertimbangkan kekhasan bangsa dan kemampuan jemaat liturgis yang bersangkutan, penggunaan nyanyian dalam perayaan misa hendaknya dijunjung tinggi. Memang tidak selalu perlu melakukan semua teks yang dimaksudkan sebagai nyanyian, misalnya dalam misa harian. Nah, jadi contohnya kita pilih lagu atau nyanyian pembuka 320 atau 325. Kalau ada itu beberapa ayat, gak harus semua kita nyanyikan. Lihatlah situasinya, terutama nanti kita jelaskan dalam bagian-bagian liturgi. Kalau imamnya sudah sampai di altar, sudah mencium, sudah siap, jadi 1 ayat 2 ayat, kalau sudah dilihat siap, sudah bisa berhenti begitu. Jadi itu maksudnya tadi, tidak harus semua kita nyanyikan. Tetapi hendaknya sungguh diupayakan agar dalam perayaan liturgi pada hari Minggu dan hari-hari raya wajib, nyanyian-nyanyian yang ditentukan untuk pelayan umat selalu dilakukan. Jadi perayaan yang lebih tinggi, hari Minggu dan hari raya. Di hari raya apa? Tentunya hari raya Orang Kudus, dicarilah lagu tentang Orang Kudus. Hari raya tentang pembukaan Minggu Sabda Allah, dibukalah ataupun dimulailah dengan lagu-lagu yang berbicara tentang firman atau sabda Allah. Jadi itu lebih akan membantu kita masuk dalam misteri perayaan itu. Untuk menentukan teks-teks mana yang akan dilakukan, hendaknya didahulukan yang lebih penting, yakni teks-teks yang dilakukan oleh imam atau diakon atau lektor dengan jawaban umat, atau teks yang dilakukan oleh imam dan umat bersama-sama. Nah, jadi ada prioritasnya ya. Jadi teks yang dilakukan imam atau diakon atau lektor dan jawaban umat, dan juga teks yang dilakukan oleh imam dan umat bersama-sama. Nah, inilah saya kira yang perlu kita perhatikan. Semoga dengan demikian kita dapat bernyanyi dengan baik, mempersiapkan nyanyian dengan baik, sehingga nyanyian itu membantu kita, membantu umat untuk masuk dalam perayaan yang sedang kita rayakan bersama-sama. Jadi sangat dihindari mencari kesenangan, mencari yang mudah, ini lebih mudah, lebih enak, enggak ya. Tapi kita mencari mana yang membantu kita masuk dalam perayaan dengan baik. Saya kira demikian. Tuhan memberkati.